Ya, saat ini kita bersama kembali dengan Mas Zulkaida Akbar, peneliti dan fisikawan Indonesia. Saat ini sedang melakukan riset di University of Virginia dan juga Fermilab di Amerika Serikat. Mas Zul, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas, sehat-sehat Mas Zul? Alhamdulillah, sehat Mas. Oke, enak di sini. Sehat-sehat semua lagi ya. Dingin. Dan juga mudah-mudahan kondisi pandemi juga ini ya sedikit lebih baik ya daripada sebelum-sebelumnya ya Mas Zul ya. Karena di Indonesia juga ada tanda-tanda positif, tren positif gitu dan sebagainya. Ya. Mudah-mudahan di tempatnya Mas Zul juga semakin lebih aman di sana. Alhamdulillah sudah membaik. Baru akhir-akhir ini vaksin sudah boleh di bawah 12 tahun, 5 sampai 12 tahun sudah dibuka vaksinnya. Baru 3 minggu lalu kalau nggak salah ya. Oke. Ya mudah-mudahan lah ini bisa ya kita hidup bisa lebih leluasa ya Mas Zul. Saya nggak berani ngomong kembali ke normal lagi karena ini udah normal buat kita saat ini. Betul. Mas Zul, terima kasih Mas Zul. Kita udah beberapa episode sebelumnya kita bicara mengenai gravitasi, kemudian kita sempat ngomong mengenai interaksi dasar kedua yaitu elektromagnetisme yang nanti akan disusul dengan episode-episode yang terkait dengan elektromagnetisme itu sendiri. Namun yang tertarik Mas Zul itu adalah dari 4 interaksi dasar, gravitasi dan elektromagnetisme, kita masih menyisakan 2 interaksi dasar lagi, yaitu yang kita kenal dengan interaksi nuklir lemah dan juga interaksi nuklir kuat. Atau kita ya secara singkat kita sebut aja ya Mas, nuklir lemah dan nuklir kuat gitu. Nah, kalau kita berbicara dengan kata nuklir masuk, orang awam, itu pikiran pertama seperti saya pasti mikirnya Hiroshima dan Nagasaki. Ini ada bom nuklir dijatuhkan dengan daya efek yang sangat luar biasa sekali. Dan itu ini adalah salah satu bukti realisasi ya dari kekuatan nuklir itu sendiri ketika digunakan dalam perang gitu. Dan saya yakin teknologi nuklir ini tidak hanya dipakai untuk medium untuk perang, tapi untuk peace, untuk perdamaian, untuk perkembangan teknologi dan ekonomi juga digunakan itu. Tapi nanti kita akan menuju ke sana. Tapi pertama-tama masuk interaksi dasar nuklir kuat dan nuklir lemah. Mungkin Mas Zul bisa kasih preview dikit apa sih bedanya antara dua hal ini? Ya. Oke, sekarang mungkin jadi seperti yang tadi Mas bilang ya, ada 4 interaksi dasar fundamental yang fisikawan sekarang percaya kan, gravitasi, elektromagnetisme, nuklir lemah atau interaksi lemah, dan nuklir kuat atau interaksi kuat ya. Nah sekarang kita pertama betul kata Mas tadi ya, kalau kita sedikit klarifikasi terminologi, kalau kita berbicara nuklir itu kan bayangan kita bom nuklir ya. Nah kalau di bahasa fisikanya, jadi kalau atom itu kan terdiri dari inti atom dan elektron kan. Nah, inti atom itu kan terdiri dari proton dan neutron kan. Nah, jadi kalau kita berbicara, kalau bahasa fisika dari proton dan neutron itu adalah nukleon. Nah, kalau kemudian inti atom terdiri dari misalkan ada nih inti atom A terdiri dari 10 proton dan 10 neutron misalkan. Nah, keseluruhan inti atom itu disebut dengan nuklei. Jadi nuklir itu ya nukleon atau nuklea. Jadi tidak betul bom nuklir itu hanya salah satu aspek dari nuklir yang dipelajari di fisika gitu. Tapi dalam hal ini kita berbicara secara umum, nuklir itu merujuk pada apa-apa yang terjadi di individu proton dan neutron, yaitu nukleon, atau apa-apa yang terjadi di sekumpulan proton atau neutron yang kita sebut dengan nuklei gitu. Nah itu pertama klarifikasi terminologi ya. Yang kedua tadi betul ada 2 nuklir kuat dan nuklir lemah. Sekarang saya singgung aja in general. Yang pertama dari nuklir lemah dulu ya. Jadi apa sih nuklir lemah atau weak force ini? Nah jadi gini, kalau secara sederhananya interaksi lemah atau nuklir lemah ini adalah interaksi yang bertanggung jawab kenapa terjadi proses peluruhan. Nah, itu definisi sederhananya. Nah, lalu kemudian kita kembali lagi, apa sih namanya? Apakah yang disebut dengan peluruhan radioaktif gitu? Nah, ini kita kembali lagi, just a brief history dari zamannya Marie Curie ya, itu ya termasuk orang-orang yang bertanggung jawab menemukan
proses peluruhan. Apa itu proses peluruhan? Yaitu ketika satu atom itu berubah menjadi atom yang lain karena tidak stabil. Jadi gini, kalau misalkan kita melihat hidrogen misalkan, atom hidrogen. Sekarang hidrogen, 10 menit lagi dilihat masih hidrogen gitu kan. Kenapa? Karena stabil. Kita melihat helium, sejam lagi dilihat masih helium. Kenapa? Ya karena helium stabil gitu. Nah, jadi kenapa ada atom yang stabil, ada unsur yang stabil, ada unsur yang nggak stabil gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita plot ya, kalau kita dulu di sekolah kita belajar ada sumbu X, sumbu Y kan. Nah, misalkan sumbu X itu jumlah protonnya, sumbu Y itu jumlah neutronnya gitu. Nah, ternyata kecenderungannya atom itu akan stabil kalau jumlah protonnya sama dengan jumlah neutronnya. Jadi di garis ini nih, garis lurus yang melambangkan jumlah proton dengan jumlah neutron itu sama atau mirip, itu cenderung stabil. Makin jauh, makin timpang jumlah proton dan neutron di satu atom, di satu unsur, itu makin tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Itu nanti akan berubah menjadi atom yang lain, menjadi unsur yang lain, atau istilahnya meluruh sambil melepaskan partikel-partikel yang kita kenal dengan istilah alfa, beta, dan gamma gitu. Jadi misalkan atom A berubah menjadi atom B sambil melepaskan kalau tidak alfa, beta, ya gamma. Alfa itu sebenarnya inti helium, jadi proton dan neutron. Gamma itu cahaya, foton itu. Nah, jadi beta itu elektron. Nah, itu nature-nya ya. Jadi nature-nya adalah banyak sekali unsur atau atom yang tidak stabil berubah menjadi unsur yang lain yang lebih stabil sambil melepaskan partikel radioaktif yang kita kenal sebagai alfa, beta, atau gamma, yaitu foton cahaya atau inti helium gitu. Itu yang dilepaskan karena kecenderungannya seperti itu. Nah, yang menemukan ini itu adalah Marie Curie. Nah, lalu kita kembali ke hal yang paling kecil. Tadi kan atom meluruh menjadi atom yang lain kan. Nanti kadang ini meluruh menjadi atom yang lain yang akan lebih stabil gitu. Sambil terus-menerus mengirimkan partikel radioaktif alfa, beta, atau gamma. Nah, salah satu contohnya itu neutron. Neutron itu kalau dia bebas, dia nggak stabil. Kira-kira 15 menit, neutron ini dia akan berubah menjadi proton gitu. Nah, sambil sambil meradiasikan partikel yang lain, yaitu ada elektron, ada neutrino. Nah, itu fenomenanya Mas. Jadi fenomena peluruhan radioaktif ini sebenarnya sudah dikenal dari zaman Marie Curie ya. Bahkan Marie Curie karena kebanyakan meninggal gara-gara leukemia kalau nggak salah. Jadi salah satu orang yang dalam tanda kutip menjadi korban atas penemuannya sendiri gitu. Nah, itu terjadi sudah lama lah fenomena radioaktif ini. Lalu fisikawan kan sama seperti kemarin kita bahas tentang elektromagnetisme kan. Fenomenanya dulu Michael Faraday menemukan sesuatu, Hans Christian Ørsted menemukan sesuatu, lalu Maxwell menemukan teori yang lebih utuh yang namanya elektromagnetisme. Nah, ini juga sama. Fenomenanya radioaktivitas itu fenomenanya sudah dikenal, lalu kemudian orang merumuskan teorinya. Nah, ada beberapa orang yang merumuskan teorinya. Salah satunya misalkan Fermi, yaitu kemudian mulai perkembangan kuantum, orang mulai mengembangkan teori-teori yang berbasis kuantum tadi. Nah, teorinya itu adalah bahwa proses peluruhan tadi, misalkan neutron berubah menjadi proton sambil meradiasikan elektron dan neutrino, misalkan kan. Nah, itu perubahan neutron menjadi proton tadi itu dimediasi oleh partikel. Karena tadi kuantum itu kan basisnya partikel. Elektromagnetisme tadi dibawa oleh partikel foton. Nah, weak interaction ini itu juga ada yang membawa partikelnya yang bertanggung jawab atas proses perubahan dari neutron menjadi proton tadi atau peluruhan-peluruhan secara umum gitu. Nah, partikel-partikel yang membawa weak interaction ini itu kalau elektromagnetisme cuma foton, kalau ini bervariasi Mas. Ada beberapa, yaitu W boson. W itu ada W plus, ada W minus ya. Jadi W plus boson, W minus boson, dan Z boson. Nah,
Nah, orang fisika partikel sudah kehabisan nama buat ngasih nama partikel, Mas. Jadi kalau waktu itu ini kan termasuk baru kan, yang awal-awal namanya cakep-cakep kan, foton, alfa, beta, gamma kan. Nah, ini huruf Yunani udah habis dipakai semua gitu. Ini ya terakhir-akhir namanya, jadi ya udah kita kasih nama aja W boson, plus and minus, dan Z boson. Nah, ini partikel pembawa interaksi lemah. Lalu kenapa tidak kalau foton kan sehari-hari ya tuh cahaya kan, foton sehari-hari kan. Nah, W plus and minus Z boson ini tidak teramati dalam kehidupan sehari-hari karena masanya besar. Jadi ini partikel yang hanya teramati pembawa muatan tadi, pembawa interaksi lemah ini hanya teramati oleh di akselerator partikel. Nah, W boson itu masanya itu kalau pakai satuan GeV ya, itu 80 GeV. Nah, proton itu kan sekitar 1 GeV kan. Jadi ini masanya 80 kali lebih berat daripada massa proton. Makanya ini nggak kelihatan sehari-hari. Ini hanya teramati oleh ya di akselerator partikel, diproduksi di akselerator partikel. Nah, setelah ditemukan W plus and minus Z boson ini di akselerator partikel, hanya orang yang bertanggung jawab merumuskan ini dapat Nobel. Di antaranya kalau nggak salah ada Abdus Salam, ada Glasgow gitu. Nah, ini secara umum tentang interaksi lemah. Lalu apa sih yang menarik dari interaksi lemah ini? Yang menarik banyak ya, kayak misalkan kekekalan parity itu dilanggar gitu. Nah, itu apa sih kekekalan parity? Jadi kalau misalkan ada mobil kan kemudian dilihat di cermin, itu kan kalau mobil bergerak ke kanan, di cermin jadi kelihatan bergerak ke kiri. Secara fisik kan dua-duanya sama mungkin kan, baik ke kanan maupun ke kiri kan. Nah, di dalam interaksi lemah itu ternyata parity dilanggar gitu. Tapi ini nanti topik yang lain lah. Ini menarik dan agak panjang gitu. Jadi secara umum interaksi lemah ini adalah, in summary, itu interaksi ini adalah interaksi yang bertanggung jawab atas proses peluruhan radioaktif. Dan kalau dalam terminologi kuantum, interaksi ini dimediasi oleh partikel seperti halnya foton bagi elektromagnetisme. Ini namanya W plus, W minus, dan Z boson. Dan ini interaksi yang tidak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena masanya sangat masif, 80 kali massa proton. Nah, itu Mas tentang interaksi lemah. Oke. Secara overview ya. Oke Mas, ini saya sebagai orang awam udah mulai ini nih, ada sedikit ini ya, apa namanya, mungkin nanti kita semakin lama akan semakin lebih jelas lagi mengenai konsep dari interaksi nuklir lemah ini. Tapi gini Mas, saya sebagai orang awam itu ngelihat kayak interaksi dasar yang dua sebelumnya kita bahas ya. Seperti tadi Mas katakan berulang kali, yang dapat kita observasi, yang dapat kita lihat, kita dapat saksikan gitu ya. Gravitasi, itu kita bisa dapat rasakan, kita tahu gitu. Elektromagnetisme, oh ya itu ada magnet, ada medan magnet, ada listrik, atau apa gitu. Pada saat kita membahas ya, ini terutama kita bahas mengenai interaksi nuklir lemah ini, fenomena apa sih yang mendorong peneliti, termasuk salah satunya Marie Curie yang tadi Mas sampaikan, untuk istilahnya mencoba atau memulai perjalanan menemukan interaksi dasar ini. Seperti kalau dulu cerita Mas kan gravitasi, itu karena apel turun itu ke Newton. Kemudian elektromagnetisme kan ada Faraday ceritanya, kemudian ada daya magnet kayak gitu. Nah, ini kan kita tidak bisa observasi gitu Mas. Dan kenapa ini kemudian ada peneliti untuk tertarik mengenai hal ini dan kemudian menemukannya dan menyatakan bahwa ini adalah salah satu dari interaksi dasar di fisika. Ya. Jadi gini Mas, kadang-kadang orang fisika itu kalau sudah ketemu mainan baru, ya dia ngulik ya mainan barunya itu ya. Contohnya gini, kadang-kadang ada satu penemuan yang kayak penemuannya kayak tidak ada aplikasinya gitu. Tapi kemudian ya udah fisika itu ngulik kan. Nah, salah satu fenomena yang mendasari tadi kan perkembangan radioaktivitas segala macam ya ketika ditemukan detektor Mas. Jadi misalkan kalau Mas salah satu detektor partikel yang paling sederhana bisa dibeli katakanlah, itu namanya Geiger counter. Geiger itu nama orang.
Ya, Nah, Geiger counter gitu kan. Itu kan ketika awal-awal dulu orang sudah bisa nih mulai menemukan bahwa kalau partikel lewat gas itu ternyata bisa mengionisasi gas gitu. Partikel berenergi ya. Gas. Jadi partikelnya ini nendang elektron yang ada di gas itu kan juga atom juga kan. Ya. Nah, elektron yang di gas itu ditendang oleh partikel berenergi ini jadinya jadi ion gitu. Jadi ion kan nanti tinggal dikasih lagi-lagi aplikasi elektromagnetik, tinggal dikasih beda potensial yang kuat. Nah, nanti akan kelihatan tracknya gitu. Nah, itu awal mulanya, Mas. Jadi mainan baru yang ditemukan oleh fisikawan itu adalah detektor partikel, mulai dari yang sederhana kan, Geiger counter dan sebagainya. Nah, begitu mainan baru itu ditemukan, nah, orang mulai ngulik. Ditambah dengan perkembangan kimia juga kan, orang mulai unsur-unsur baru itu mulai diteliti gitu kan. Nah, ternyata unsur-unsur baru ini, loh kok kalau saya dekatkan dengan Geiger counter itu kok merekod banyak sekali partikel baru gitu. Jadi ini ada partikel kan, itu yang sayangnya tidak disadari oleh Marie Curie ya. Jadi dia Marie Curie menemukan radium, menemukan polonium itu kan, dikasih nama negaranya kan, Polandia, jadi polonium gitu. Nah, ya dia tidak pakai detektor gitu. Jadi kalau kita pakai detektor detaknya kan, di dekatnya kan pasti dia akan mendetek banyak sekali partikel-partikel hasil radioaktivitasnya kan. Nah, jadi itu Mas yang mendasari kalau menurut saya adalah ditemukan mainan baru yaitu detektor partikel yang prinsip kerjanya berdasarkan atas partikel lewat akan mengionisasi gas, menimbulkan yang itu nanti akan bisa diamati. Nah, orang ngulik. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang ada penemuan yang diilhami oleh pengamatan sehari-hari kayak tadi Newton, Ørsted, Faraday, ada penemuan yang diilhami oleh penemuan teknologi baru, lalu ya udah ngulik aja gitu. Menarik sekali Mas Sul. Mas Sul, tadi Mas Sul juga menyebutkan ya, ini kita masih bicara dalam konteks interaksi nuklir lemah ini mengenai masalah peluruhan tadi, peluruhan dari atom itu sendiri. Ini saya jadi teringat mengenai konsep mengenai carbon dating, Mas Sul, yaitu adalah bagaimana sekarang peneliti itu bisa menentukan ya, kayak satu artefak atau satu benda ini atau ini usianya berapa gitu. Ini kita udah bukan mengestimasi lagi ya, tapi kita sekarang udah hampir bisa pinpoint ke dekade berapa nih ini barang ini atau artefak ini berasal, usianya itu kita berasal. Apakah ini terkait dengan aplikasi dari nuklir lemah ini dan aplikasi lain apa sebenarnya yang kita tidak sadar bahwa ini merupakan bagian ya dari interaksi dasar nuklir lemah ini yang kita mungkin rasakan atau kita alami dalam sehari-hari. Betul Mas. Jadi betul sekali ya. Jadi gini, kalau dalam nuklir itu ada istilah island of stability gitu, pulau kestabilan. Jadi kalau tadi grafik tadi kan, kalau sumbu X-nya itu jumlah proton, sumbu Y-nya jumlah neutron, nah itu yang makin dekat dengan garis lurus proton sama dengan neutron itu cenderung stabil. Nah ini membentuk pulau gitu. Jumlah elemen-elemennya kalau dipetakan tuh membentuk pulau. Makin jauh dari island of stability, makin tidak stabil. Nah, lalu kan orang menghitung kan, mengkuantifikasi ketidakstabilan ini kan. Lalu muncul istilah waktu paruh, lifetime-nya berapa gitu kan, half lifetime-nya berapa. Half lifetime itu maksudnya kalau awalnya ada 100 misalkan atom karbon misalkan, butuh berapa lama jadi 50 gitu, itu half lifetime-nya. Nah, rentang waktu peluruhan itu sangat bervariasi Mas. Jadi dalam subatomic particle, kalau dalam akselerator itu kan, misalkan waktu peluruhan itu ordenya 10 pangkat min 16, 0,00001 sekon gitu kan. Sampai tadi neutron berubah menjadi proton 15 menit, sampai atom-atom lain yang waktunya bisa ratusan tahun, puluhan tahun gitu, waktu peluruhannya. Jadi dari 100 menjadi 50 half lifetime-nya. Nah, karbon itu termasuk yang lama.
untungnya lama gitu. Kalau enggak kita nggak eksis Mas, karena makhluk hidup itu kan kebanyakan kan karbon Mas. Iya. Ya, kalau orang kimia nyebutnya apa? Organik ya. Organik itu kan senyawa organik kan karbon kan. Karbon base. Ya, karbon base gitu. Pohon apa segala macam tubuh kita itu karbon gitu. Nah, untung waktu peluruhannya lama. Tapi itu untungnya satu, kita eksis jelas karena waktu peluruhannya lama. Kalau enggak hilang gitu kan. Kalau 15 menit meluruh hilang gitu. Nah, yang kedua itu tadi bisa digunakan untuk menera waktu, meneropong masa lalu. Karena tadi karbon itu setelah ilmuwan menghitung dan memverifikasi di lab, oke, kita ketemu waktu peluruhan karbon nih, decay half lifetime-nya. Kalau kita punya 100 karbon jadi 50 itu butuh misalkan sekian ratus tahun gitu. Nah, ini bisa digunakan. Jadi kalau misalkan orang menemukan fosil apa yang dilihat kandung unsur karbonnya Mas, hitung gitu kan. Nah, nanti tinggal dihitung aja. Oh, unsur karbonnya yang seharusnya misalkan 100, ini kok tinggal 20. Oh, berarti ini sudah eksis, tinggal diteropong aja kan. Jadi kalau harusnya 100 ini tinggal 20, berarti jadi 100 itu 200-300 tahun yang lalu gitu. Oke. Nah, jadi itu aplikasinya. Kenapa? Karena untungnya half lifetime itu unik. Semua karbon ya waktu luruhnya ya unik segitu gitu. Jadi itu bisa digunakan untuk menera waktu. Kenapa karbon? Ya karena basis kehidupan kan organik gitu, karbon gitu. Kalau tubuh manusia alam semesta ini maksudnya di bumi ya. Kalau mostly kita itu lithium ya nanti lithium dating bukan karbon dating gitu. Mas Ul, ini sekedar pertanyaan aja. Mas Ul, tadi mengenai peluruhan ya, kita kita merujuk pada karbon ya. Karbon merupakan salah satu elemen gitu dalam tabel kimia itu yang Mendeleev develop gitu. Kita tahu itu terjadi peluruhan dan kita bisa identifikasi mungkin peluruhan itu bisa ratusan tahun atau gimana gitu. Tapi terkait dengan kosmologi, apakah Mas ini sekedar pertanyaan saya jadi curious gitu. Apakah ada elemen atau zat atau apa gitu yang peluruhannya itu bahkan sampai sekarang itu ya, mulai dari terciptanya dari Big Bang terjadi hingga hari ini masih belum selesai peluruhannya atau belum? Apakah ada? Itu salah satu misteri besar Mas, dan itu benar sekali. Dan itu jadi salah satu concern-nya ya. Jadi gini Mas, jawabannya sederhana, tapi misteri di belakangnya sangat-sangat besar. Proton. Jadi gini, manusia kan mengembangkan teori ya dari fisikawan kan dari Big Bang, kemudian dari kemudian Grand Unified Theory dan sebagainya kan. Nah, karena kalau dalam fisika tadi empat interaksi dasar tadi minus gravitasi ya, tiga-tiganya ini sebenarnya dijelaskan oleh namanya Standard Model of Particle Physics. Jadi model standar of particle physics. Bukan berarti tanpa kelemahan. Ada beberapa yang nggak pas gitu. Nah, kayaknya nggak pas gitu kan. Nah, fisikawan yang merasa kayaknya nggak pas itu kemudian dia mendevelop teori untuk menyempurnakan teori itu. Salah satu implikasi dari teorinya adalah proton itu bisa meluruh. Nah, padahal kan proton kan stabil banget kan. Iya. Nah, jadi salah satu implikasinya adalah proton itu bisa meluruh, tapi waktu luruhnya sangat lama gitu, Mas. Jadi sangat lama. Nah, tapi betul ada satu teori yang bilang bahwa proton itu bisa meluruh dan itu eksperimennya setahu saya sedang berlangsung, Mas. Jadi ada loh orang yang sedang ada loh fisikawan yang ada fasilitas yang diperuntukkan untuk mengamati peluruhan proton yang karena waktu peluruhnya sangat panjang ya. Untungnya panjang kan. Kalau waktu peluruh proton nggak panjang kita nggak mungkin eksis kan. Tapi itu Mas. Jadi sekali lagi theoretically jadi jawabannya ada nggak yang masih belum selesai? Theoretically yes, yaitu apa? Proton itu sendiri diprediksikan proton itu bisa meluruh dan ada eksperimennya, observasinya untuk membuktikan apakah proton ini memang meluruh atau enggak. Ya sampai sekarang belum ada buktinya sih, belum ada yang mengamati proton itu meluruh gitu.
Oke, Mas Ul, ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir, Mas Ul. Tapi Mas Ul mungkin bisa ceritakan atau jelaskan ya, dampak dari adanya interaksi dasar nuklir lemah ini terhadap perkembangan teknologi kita ini apa sih, Mas Ul? Maksudnya tadi kita masih aplikatif, aspek aplikatifnya satu, kita tadi udah ngomong yang mana carbon dating ini. Tapi saya yakin kan pendekatan dari adanya interaksi dasar nuklir lemah ini kan mungkin terhadap teknologi modern ini juga ada dampaknya juga yang kita mungkin tidak sadar. Kira-kira apa lagi, Mas Ul, yang mungkin bisa dijelaskan, Mas Ul? Yang paling dekat, yang tadi Mas, reaksi fisi tadi, nuklir, reaksi fisi. Jadi kan peluru. Jadi kalau kita berbicara apakah aplikasi dari weak interaction, betul, memang aplikasinya hanya everything yang terkait dengan peluruhan, Mas. Jadi semua yang terkait dengan peluruhan ini memang itu aplikasinya ya. Dan salah satu aplikasinya tadi betul carbon dating. Memang belum ada aplikasi yang lain ya, yang terkait dengan maksudnya benar-benar dalam kehidupan sehari-hari semasif aplikasi dari gelombang elektromagnetik. Selain dari yang peluruhan tadi, tapi biasanya tidak langsung ya, kayak misalkan meluruh menimbulkan produk dari peluruhan tadi kan ada alfa, ada beta, ada gamma kan. Nah, orang kadang menggunakan tadi, ada yang menggunakan sinar alfa, sinar beta, gamanya sendiri kan foton kan. Kadang dia digunakan untuk penelitian-penelitian yang lain. Jadi banyak aplikasi tidak langsung dari pemanfaatan sinar alfa, beta, dan gamma hasil dari peluruhan atom tadi. Jadi belum semasif elektromagnetism, for sure belum semasif, tapi penelitiannya masih terus berlangsung ke arah sana. Tapi Mas Ul tadi sempat ngomong masalah ini ya, menyebutkan fisi dan fusi ya, itu dari dari atom itu sendiri. Ini fisi dan fusi ini terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, Mas Ul? Ini yang seperti Mas Ul, apakah ini termasuk juga dari nuklir lemah? PLTN itu. Kalau terkait dengan nuklir betul, tapi ini lebih ke arah nuklir kuat sebenarnya, strong interaction, lebih ke arah nuklir. Jadi mirip sebenarnya kalau mirip dalam artian kita atom berubah jadi atom yang lain kan, melepas energi gitu kan, mirip sebenarnya. Jadi ini memecah, atom berubah menjadi atom yang lain, melepas energi. Cuman ini kalau tadi kita berbicara peluruhan itu kan natural, Mas, spontaneous gitu. Kalau fisi itu ditembak, memang by design di laboratorium gitu. Jadi ditembak pakai neutron, kemudian pecah, melepas energi yang besar gitu. Nah, kalau tadi peluruhan itu saya lebih ke arah peluruhannya sifatnya spontaneous, memang nature alam semesta, bukan di drive seperti yang terjadi di either pembangkit listrik tenaga nuklir atau bom nuklir gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Mas, benar-benar terakhir ini untuk menutup kuriositas kita mengenai nuklir lemah ini. Apakah interaksi dasar nuklir lemah ini sudah secara gamblang istilahnya itu terjelaskan ya, dijelaskan dalam dunia fisika, Mas Ul? Atau apakah masih ada elemen-elemen dari interaksi dasar nuklir lemah ini yang masih butuh istilahnya mungkin penelitian lebih lanjut atau terutama tadi terkait dengan yaitu tadi simplifikasi dari ini, semangat simplifikasi dari fisikawan ya, terutama terkait dengan GUT tadi. Apakah dari sisi interaksi dasar nuklir lemah ini apakah kita udah mengerti semuanya? Bisa dibilang komplit dengan ditemukannya Higgs boson, Mas. Jadi sebenarnya gini, kalau Higgs boson yang rame-rame orang bilang God particle segala macam ini sebenarnya secara matematikal itu lahir dari hitungannya tadi, Glasgow salam tadi. Jadi keberadaan partikel W+, W-, dan Z boson itu yang diprediksikan oleh kalkulasi dari para peraih Nobel tadi kan. Sebenarnya perhitungannya tadi di samping memprediksikan W+, W-, dan Z boson, itu juga memprediksikan keberadaan Higgs boson. Nah, dengan ditemukannya Higgs boson berapa ya? 5 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu gitu, ya bisa dibilang komplit sih. Untuk aspek ini bisa dibilang komplit karena
the last missing pieces dari teori ini sebenarnya the existence of Higgs boson. Yang ternyata terbukti kalau tidak salah 125 GeV masanya, well, I would say complete, meskipun kadang orang fisika kan nggak puas ya, ada aja yang kurang gitu. Tapi menurut saya udah komplit sih. Oke Mas Kol, dan ini begitu Mas Kol tadi menyebutkan Higgs boson ya, kita udah teringat lagi mengenai episode kita mengenai Guts particle, kemudian juga Einstein teori relativitasnya yang coba dibuktikan di episode sebelumnya gitu. Dan kemudian kita juga udah mulai ini Mas Kol, berhasil untuk ini ya, kayak puzzle Mas Kol, ini ada puzzle kita masukin sini, kenapa sih Higgs boson itu penting? Oh ternyata ada hubungan dengan interaksi dasar nuklir lemah ini, dan mungkin kita akan lanjutkan lagi masuk ke interaksi dasar yang lain dan juga perkembangan dari topik-topik yang terkait dengan juga tidak hanya nuklir lemah tapi juga elektromagnetisme, gravitasi, dan juga nuklir kuat nantinya. Terima kasih Mas penjelasannya ini mengenai konsep dasar dari nuklir lemah. Satu hal yang mungkin bagi saya pribadi terus terang masih agak-agak setengah ini rada sulit untuk dicerna semuanya, tapi ini pengetahuan dasar yang kuat sekali untuk kita melanjutkan ke episode-episode berikutnya nanti untuk kita bahas lagi. Terima kasih Mas waktunya. Terima kasih Mas. Sehat-sehat selalu Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.